Halo semuanya, perkenalkan saya Christian Carlos dari 3SIA. Di sini saya ingin membuat video untuk penjelasan progress project untuk project dari mata kuliah Framework Enterprise. Di sini kami dari kelompok 2, di mana anggotanya itu ada saya sendiri Christian Carlos, kemudian ada Abilia Syakira dan juga Fadil, Fadil Ramadan Arsya. Nah, kami membuat project dengan judul eh, yaitu Sistem Informasi Administrasi Pemberdayaan dan Inkubasi UMKM atau SIAP. Jadi fungsi dari proyek ini adalah untuk membantu UMKM-UMKM di sekitar perusahaan untuk bisa dilakukan pemberdayaan. Misalkan untuk bantuan dana ataupun untuk membuat sebuah pelatihan dalam packaging ataupun pelatihan atau pembantuan atau membantu untuk melakukan misalkan pengurusan legalitas. Oke, di sini untuk pembagian jobdesk sendiri, kami bertiga membagi tiga sisi karena kami itu punya tiga sudut, yaitu ada dari sisi staff, UMKM, dan juga admin, di mana UMKM akan mengajukan, oke, di mana staff akan membuat sebuah program misalkan seperti program pelatihan atau bantuan untuk dana. Kemudian UMKM ini akan melakukan registrasi akun ke dalam sistem kami, kemudian akan melakukan atau atau membuat pengajuan terhadap program yang dibuat oleh staff tersebut. Oke, di sini saya sebenarnya sudah menyelesaikan untuk di bagian staff. Kita coba running. Untuk tampilan awalnya akan langsung diarahkan ke halaman login, kemudian kita akan mencoba login. Khusus untuk akun staff dan juga admin itu akan langsung dibuat dari awal, sehingga staff dan juga admin tidak perlu melakukan registrasi. Yang akan melakukan registrasi itu hanya UMKM. Nah, kita coba masuk ke dalam akun staff yang sudah dibuat. Ini, oke, kita coba masuk. Nah, di sini ada beberapa. Oke, ini untuk tampilan dashboardnya terdiri dari total UMKM yang sudah melakukan atau yang sudah melakukan registrasi, program aktifnya berapa, pengajuannya atau UMKM yang melakukan pengajuan terhadap program yang dibuat, dan juga ada informasi yang akan dipublish. Di sini ada juga untuk grafiknya, pengajuan per bulan, kemudian status pengajuannya. Ada menunggu, disetujui, dan ditolak. Kemudian kita bisa melihat pengajuan terbaru dan juga program terbaru. Untuk di sidebar sendiri ada beberapa menu, ada dashboard, kemudian data UMKM, kita bisa akan melihat UMKM-UMKM yang sudah mendaftar di dalam sistem ini. Sebenarnya untuk sekarang ketiga sisi itu sudah bisa diakses, tapi di sini akan saya bahas di bagian sisi staff saja, atau nanti ada bagian sisi bagaimana UMKM melakukan pengajuan. Oke, di sini ada data UMKM. Kita bisa lihat apa saja UMKM-UMKM yang sudah mendaftar atau yang sudah ada di dalam sistem ini. Kita bisa melihat detail seperti nama pemiliknya, kemudian nama usahanya, nanti bisa diedit. Ada kategori usahanya, ada nomor induk atau nomor induk eh, usaha atau nomor induk bisnis, kemudian nomor HP, ada email, ada alamat, deskripsi, dan juga tanggal daftarnya. Di sini juga kita bisa melakukan verifikasi apakah UMKM ini sudah diverifikasi oleh staf atau belum. Di sini kita coba verifikasi, nah sudah terverifikasi. Nanti kita bisa juga melihat logo UMKM dan foto usaha. Nah, di sini kita bisa lihat juga apakah UMKM ini pernah melakukan pengajuan program. Nah, di sini bisa dilihat dia sudah pernah melakukan program namun statusnya ditolak. Oke, bisa juga untuk yang selanjutnya ada juga. Ini akun yang sudah dibuat di bagian. Kemudian di dalam program, oke, untuk data UMKM kita cuma bisa melihat, kita tidak bisa yang namanya menghapus. Kita juga bisa melihat yang sudah terverifikasi atau belum. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa juga tombol reset. Kemudian masuk ke bagian program. Di sini kita bisa menambahkan program. Nah, seperti ini, nama programnya apa? Kita coba misalkan nama programnya itu adalah bantuan pengurusan surat usaha. Kita pilih di sini adalah legalitas, kemudian jenisnya itu ada pelatihan, kemudian kuotanya misalkan ada eh, kita hapus 6 orang, kemudian tanggal mulainya kita pilih hari ini atau kita pilih
bulan sebelumnya, misalkan tanggal 30 sampai, kita coba pilih dulu sampai ke misalkan di akhir bulan ini. Kemudian lokasinya kita bisa pilih, lokasi akan dilakukan pelatihan misalkan di lokasi perusahaan. Nah, nanti bisa juga ngisi halaman, kita akan isikan juga PIC siapa, kotak PIC-nya, dan juga deskripsi. Ini adalah pelatihan untuk mengurus surat izin usaha. Kita juga bisa melakukan apa aja persyaratan yang dibutuhkan, misalkan upload KTP dan juga dan lo upload KTP dan misalkan foto lokasi usaha, misalkan seperti itu. Kita juga bisa mengupload sebuah poster, kita misalkan upload sebuah gambar aja. hmm, Sebentar saya pilih, misalkan bebas aja ya. Untuk contoh, kita klik simpan. Nah, dia akan ada di sini, statusnya itu aktif. Kemudian kita, oke, untuk di informasi, nanti kita bisa memberikan informasi, misalkan kelulusan siapa-siapa saja yang lulus dalam seleksi. Jadi nanti walaupun misalkan, oke, di data pengajuan, misalkan ada UMKM yang melakukan pengajuan, kita akan setujui terlebih dahulu, namun nanti akan dikasih tahu siapa yang sebenarnya akan keterima dan enggak. Ini proses screening awal, karena nanti harusnya mereka itu akan mengupload sebuah uh, yang namanya sebuah dokumen-dokumen yang diperlukan. Ini masih dummy, masih hanya contoh seperti itu. Kemudian uh, kita lihat untuk informasi ini tadi kita bisa tambahkan informasi judulnya, misalkan untuk kelulusan seperti sebelumnya, kategorinya apa, isi informasi, kita bisa upload gambar dan juga upload lampiran. Statusnya bisa kita pilih draft, itu berarti belum dikirim. Kalau publish itu sudah dikirim ke seluruh UMKM yang sudah terdata. Kita bisa lihat di sini di detailnya juga udah publish. Nah, untuk di riwayat kita bisa lihat siapa-siapa saja UMKM yang udah selesai melakukan pengajuan dan statusnya apa, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan ekspor untuk laporan. Jadi misalkan kita lakukan ekspor. Oke, kita coba ekspor sampai di tanggal ini. Kita coba ekspor CSV. Di sini, nah di sini kita juga bisa melihatkan hasil laporannya apa dan juga total UMKM, total program yang disetujui dan juga ditolak. Untuk laporan kita hanya menyediakan dalam bentuk CSV. Kita coba klik buka. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Bakal ada tanggal, nomor, nama UMKM, program jenisnya apa, jenis programnya, tanggal yang dia mengajukan, dan statusnya apa. Seperti itu. Kemudian terakhir ada profil, kita bisa melakukan customisasi. Ini mohon maaf, gambarnya saya ambil kemarin gambar Bertin. Ini hanya percobaan saja. Nah, selanjutnya kita coba masuk dari sisi UMKM. Saya masuk ke dalam salah satu sisi UMKM. Oke, sebentar. Kita coba login. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwasanya dia belum diverifikasi. Nah, di sini dia bisa lihat program terbarunya apa, pengajuan terbaru dari dia apa, kemudian informasi-informasi yang dikirimkan. Kita coba buka ini untuk profil usaha, dia bisa ubah-ubah. Kemudian ada program. Nah, di sini program dia bisa lihat program yang sedang aktif. Di sini dia bisa mengajukan program, tulis catatan pengajuan, apa alasan dia mengajukan, misalkan saya membutuhkan agar bisa mengurus surat izin usaha. Dia juga bisa melakukan upload berkas, misalkan saya contohkan aja salah satunya. Dia bisa PDF, JPEG, JPG, dan PNG. Namun untuk format ini maksimal 5 MB. Kemudian kita bisa kirim pengajuan. Nah, status awalnya adalah menunggu sebelum nanti disetujui atau enggak. Kita juga bisa melihat di detail apa yang sudah diajukan. Kemudian kita bisa melihat juga riwayat yang sudah kita lakukan. Ini kemudian nanti bisa melihat catatan-catatan dari staff. Kemudian
kita bisa melihat informasi yang sudah ini tadi, misalkan selamat atas kelulusan. Lalu selanjutnya ada notifikasi, kita bisa lihat apakah pengajuannya disetujui, ditolak, ataupun ya informasi-informasi mengenai pengajuan. Kemudian kita coba lagi login di dalam sisi staff. Kemudian kita coba login. Kita lihat di pengajuan. Nah, ini udah ada pengajuan baru yang masuk. Kita lihat pengajuan. Nah, ini detail status pertamanya. Kemudian kita akan lihat. Misalkan kita lihat dokumennya apa. Kita minta apa, lihat apa misalkan. Maaf, Anda ditolak karena belum sesuai dengan kondisi yang diminta. Misalkan gitu, kita coba tolak. Nah, oke, pengajuannya sudah diverifikasi. Kemudian, kalau kita masuk lagi ke dalam sisi UMKM tersebut, kita coba login. Nah, pengajuan yang terakhir itu ditolak. Di pengajuannya bisa dilihat bahwasanya sudah ada catatan. Begitu juga dengan riwayat. Oke, nah untuk sekarang progres dari sistem Siapik adalah sebagai berikut. Untuk pembuatan saya membuat sisi sistem staff, kemudian untuk juga login dan juga register serta forget password. Kemudian pada sistem ini juga sudah menggunakan database. Kalau kita coba buka, jadi semuanya sudah terintegrasi ke dalam database. Untuk proses pengerjaan ini kami melakukannya menggunakan GitHub. Pertama saya menyelesaikan sisi saya dulu, kemudian saya upload. Nah, nanti sisi kedua adalah UMKM, dia akan mengambil data, dia akan ngeklon, kemudian dia akan mengerjakan di sisi UMKM. Kemudian nanti di push lagi dan juga saya merge, lalu selanjutnya akan diselesaikan di sisi admin yaitu Arsya. Oke, kita coba lihat di sini database-nya. Kita coba lihat database. Nah, ini user add tadi. Kemudian di tabel dia sudah banyak tabel-tabel yang apa kita terlihat untuk oke sebentar kalau kita coba lihat untuk usernya sebentar kita coba select top 1000. Nah, sini sudah ada user-user yang ada. Kemudian kita juga bisa melihat program-program ini seperti ini. Lalu ada untuk pengajuan-pengajuan seperti itu juga dan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat juga. Nah, seperti ini. Kalau untuk tampilan, oke kita coba untuk masuk ke dalam folder. Jadi sudah terjadi, ini sudah saya merge. Jadi kontrol ada untuk staff juga di sini, ada untuk UMKM, datanya. Ini untuk si data awal untuk akun staff dan juga admin. Kemudian ada model juga, ada enum digunakan untuk status informasi ini. Kemudian ada untuk yang lainnya model-model yang dibutuhkan untuk UMKM dan staff. Ada view model juga untuk UMKM dan staff. Kemudian ada view pastinya untuk UMKM. Kemudian untuk juga ada di folder share-nya, yaitu untuk pengaturan layout. Sekian untuk video dari progress project Siapik dari mata kuliah Framework Enterprise dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih.